kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, di konten kali ini kita akan melanjutkan Q&A kita ya guys ya. Di sini ada pertanyaan pertama dari Abang siapa ini? Mah Abdullah. Mas Jul, kalau ganti senjata gimana? Biar senjata satu dipakai senjata ninja dan senjata duanya buku atau panah gitu. Jadi ditukar ya Bang ya untuk senjatanya ya. Jadi senjata satunya ninja ditukar masuk ke dua gitu ya Bang ya. Oke. Untuk menukar senjata ya Bang ya, itu sebetulnya mudah sekali ya Bang ya. Kita hanya membutuhkan namanya scroll job. Nah ya. Di sini buat kawan-kawan yang istilahnya bingung untuk merubah nanti jobnya gimana, merubahnya itu bagaimana. Jadi tenang aja ya. Jadi kawan-kawan itu nanti bisa berubah job itu di level 102 ya. Di level 102 itu akan terbuka toko leader ya. Oke, sebelum itu ini lumayan ya, jualannya laku ya. Ambil dulu kacangnya ya guys ya. Balik lagi ya guys ya. Jadi buat teman-teman, jadi nggak usah bingung, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Untuk berubah job nanti itu akan terbuka pada level 102 ya. Pada karakter 102 itu mulai bisa merubah job. Yang tadinya misalnya awal job itu milih swordman, misalnya ingin ganti ke ninja, ingin ganti ke lancer, itu bisa-bisa aja ya. Oke, ini namanya adalah scroll job ya. Ini bisa kita beli itu dari toko leader ya. 1 minggu itu kita hanya bisa beli 5. Nah, jadi itu harus dihemat-hemat ya Bang ya guys, buat teman-teman. Jadi untuk berubah-ubah job itu harus dihemat-hemat. Nah, gitu. Nah, di sini Mas Jul hanya menunjukkan ya untuk berubah jobnya ya. Tapi mohon maaf, enggak Mas Jul berubah jobnya. Kenapa? Karena scrollnya terbatas. Jadi di sini Mas Jul hanya menunjukkannya ya. Jadi buat Abang Abdullah, ini Mas Jul hanya menunjukkan cara merubahkan jobnya ya gitu. Istilahnya mudah sih Bang, ini hanya nanti tinggal klik aja nanti sudah jalan sendiri, itu gitu sih Bang. Nggak susah. Nah itu ya, ada pilihan. Kalau misalnya jobnya kita sudah ninja ya jangan pilih, pasti nggak akan muncul ninja, pasti yang muncul lainnya. Scholar itu adalah mech ya. Misal ingin berubah jadi mech untuk job utamanya, ninja untuk job kedua ya tinggal pertama milih mech, kedua milih ninja. Kalau misalnya mau berubah lainnya, misalnya gladiator, ya tinggal klik gladiator, lalu yang job keduanya apa, ninja atau gimana gitu ya. Misalnya mau berubah jadi lancer atau apa ya, tinggalannya lancer itu dragon knight ya, dragon knight, klik lalu berubah jadi apa, misalnya ninja yang job kedua, tinggal klik aja gitu, simple Bang ya. Jadi buat Bang Abdullah semoga paham ya untuk di untuk sampai pembahasan bagaimana merubahkan job. Jadi intinya di level 102 Bang gitu ya, mudah sekali ya. Jadi buat teman-teman dan kawan-kawan ya yang belum tahu cara merubahkannya ya. Untuk pertanyaan kedua ini ya, ada dari Bang Yuxing. Oke, apa ini Bang, enakan pakai job apa untuk late game? Oke, enakan job apa untuk late game ya. Oke, untuk late game itu sebetulnya jobnya itu tergantung dari kenyamanan kita ya Bang ya. Jadi nggak bisa satu dengan yang lain itu sama. Oke, kalau buat Mas Jul pribadi itu nyamannya sebetulnya lancer ya, lancer. Tapi ada tapinya ini. Tapi di servernya Mas Jul itu ramai sekali pengguna user ninja. Nggak tahu kalau di server kawan-kawan teman-teman apakah ninja itu ramai atau enggak, Mas Jul kurang tahu ya. Tapi kalau untuk di server N560 itu usernya hampir semua ninja ya. Mas Jul ini menggunakan ninja itu hanya untuk push TR tadi ya. Bukan TR, push FR ya, Flaming Root ya, Flaming Root tadi ya. Makanya Flaming Root itu Mas Jul pasti gunakan ninja, dan juga karena kebetulan besok itu hari Selasa itu ada UB, jadi Mas Jul sekalian aja jadi gantinya baru besok guys gitu. Ini Mas Jul tunjukkan ya untuk teman satu guildnya Mas Jul ya. Ini dia menggunakannya itu adalah mech ini ya, mech ninja ya gitu. Tapi statusnya dia dibuat itu adalah semi tank guys ya. Fairy-nya pun dibuat adalah tanah ya. Tanah itu kan yang tipenya paling balance ya, bukan holy ya guys ya.
Di sini menurutnya Mas Jul ini kembali seperti zaman dulu lagi. Jadi mulai memfokuskan pada yang elemen guys, bukan holy. Ya, pada istilahnya dulu awal-awal kan di TLON ini ya, di Legend of Neverland ini kan fokusnya elemen ya. Holy itu belum seperti saat inilah yang maraknya ya. Oke, jadi Bang Sakamoto ini ya, dia itu fokus ke semi tank ya. Jadi untuk late game itu yang enak ya semi tank sebenarnya guys. Seperti Mas Jul pun Mas Jul mulai berubah ke semi ya. Kenapa kok Mas Jul dirubahkan di late game itu enaknya semi tank? Karena kan semakin berat PVP-nya guys. Ya, jadi player versus player itu semakin berat. Burning Soul ya. Apalagi kalau merge server dengan server yang istilahnya BP dan statusnya itu di atas kita gitu. Terus top BP juga apa istilahnya ya damage-nya juga pasti gede-gede ya guys ya. Jadi untuk F2P seperti ya kayak Mas Jul ya. Jadi Mas Jul kalau misalnya tidak berubah ke semi ya pasti kalau di PVP itu ya pasti akan langsung keok ya guys ya gitu. Apalagi di Burning Soul ya. Burning Soul kan penting sekali ya. Untuk top satunya dia tetap full DPS ya. Istilahnya untuk top satunya si Lucille ini ya, dia tetap menggunakan DPS ya, jadi menggunakan ninja. Jadi intinya di servernya Mas Jul itu hampir semua menggunakan ninja guys. Jadi hampir semua menggunakan. Jadi yang menggunakan job selain ninja itu hanya beberapa aja guys. Dan hampir semuanya itu menggunakan ninja ya guys ya di servernya Mas Jul, di server 560. Jadi intinya server 560 itu seperti dunia Naruto ya. Jadi ninja semua lah ya. Ya memang Mas Jul aku untuk ninja itu OP sekali, apalagi untuk yang PVP ninja kiri ya, itu silence-nya itu nyebelin sekali itu. Udah silence bisa narik ya, itu nyebelin sekali memang. Lalu blok penglihatannya juga tinggi ya kalau untuk ninja ya guys ya, untuk advance jobnya ya. Jadi advance jobnya memang sangat apa ini untuk ninja itu selisihnya juga gede ya. Jadi kemarin ada tanya untuk BP tinggi ya itu ya, ya salah satunya yang menggunakan ninja ini ya. Gitu guys. Jadi memang ya mau gimana guys. Untuk Bang Yuxing ya untuk late game ya kalau pribadinya Mas Jul itu ya tetap Lancer ya. Karena apa? Lancer itu ya bisa masuk di tank ya. Bukan tank maaf. Semi tank juga bisa masuk untuk DPS gitu ya. Gitu ya Bang Yuxing. Jadi untuk late game ya itu tergantung kenyamanan masing-masing lah ya Bang ya. Kalau Mas Jul nyamannya ya Lancer. Gitu. Oke, di sini Mas Jul ini ya sambil belanja-belanja sedikit ya untuk IO ungunya ya. Jadi sekedar info aja guys. Kalau yang punya IO ungu ya itu sebaiknya kalian simpan untuk esense ya. Karena apa? Semakin besar IO yang kalian up ya, IO yang kalian up itu juga apa? Bahannya juga kan sangat banyak yang dibutuhkan daripada kalian beli langsung esensenya, itu mahal sekali. Lebih murah dengan cara seperti ini ya guys ya, kita up IO ungunya ya, kita up IO ungunya itu sampai plus 3. Lalu setelah plus 3 lalu kita dismantlekan aja guys gitu. Itu kan mendapatkan kurang lebih 1050-an esensi guys gitu. Tidak terlalu mahal ya, dengan modal 300-an ya, 300-an dapat 1050, berarti 300 esense lalu kita dapat 1050-an ya. Jadi ada 750-an per ini ya, per apa? Per IO ungunya ya. Jadi buat teman-teman yang punya IO ungu banyak, misalnya kalian butuh akron ya, Mas Jul sarankan misalnya ya jual aja di trade ya. Kenapa? Karena pasti para istilahnya yang ingin up IO itu pasti akan nyarinya gini seperti Mas Jul ya gitu. Untuk bahan esensinya itu pasti dismantle dari IO ungu. Jadi mungkin ada yang tanya ya, akron banyak dari mana ya, jualan IO aja guys, IO ungu itu juga pasti akan dapat ya. Ini seperti Mas Jul aja beli IO ungu gitu ya guys. IO ungu pasti laku lah, yang penting harga kiri ya. Kalau harga kanan ya mungkin pikir-pikir lah, karena IO ungu. Jadi ya pasti pada kalau harga kiri 20.000 akron itu pasti akan diambil semua. Mas Jul aja di server 560 ini
berapa hari sekali ya, 3 hari sekali lah beli-beli kayak gini ya. Jadi ngumpulin esensinya ya. Jadi esensi itu penting sekali. Karena apa? Bahannya banyak sekali guys untuk up itu. Betul, bahannya banyak sekali. Apalagi kalau yang sudah 19 ke 20 ya 14.000 sense ya itu, waduh. 19 ke 20 berat sekali itu. Apalagi kalau misalnya gagal ya. Aduh, kalau gagal pusing guys. Gitu guys. Jadi ya segitu ya guys ya. Jadi ya saran-saran Mas Julnya segitu aja sih di konten ini guys. Jadi ya buat teman-teman misalnya ingin ada yang bertanya atau misalnya ada pertanyaan, komenkan saja guys ya. Jadi teman-teman silakan komen saja, nanti komentar-komentar itu nanti misalnya yang menurutnya Mas Jul ada yang perlu Mas Jul bahas, akan Mas Jul masukkan dalam konten Q&A ya. Jadi yang menurutnya Mas Jul menarik untuk dibahas, Mas Jul masukkan dalam konten Q&A. Ya guys, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya guys ya. Jangan lupa dukung terus Mas Jul dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal konten-konten Mas Jul yang terbaru. Dan buat teman-teman misalnya ada saran Mas Jul, coba sih review game ini. Nggak apa-apa guys, komen aja ya. Jadi untuk istilah apa ya, jadi kita sharing-sharing aja. Jadi Mas Jul nggak hanya teloran, nggak. Istilahnya kalau ada game misalnya yang menarik ya Mas Jul akan bahas juga gitu ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.